Oke, ini adalah Infinix Note 50 Pro Plus 5G yang jauh lebih sakti dari varian Pro 4G-nya. Apa aja perbedaannya? Terus, selama pakai HP ini, banyak hal yang bikin gua kaget sih. Mulai dari yang wow-wow sampai yang kurang-kurangnya. Kira-kira apakah Infinix udah siap melibas brand lain dengan HP ini? Atau belajar lagi deh? Yuk kita cari tahu. Oke, buat pemanasan, mari langsung kita jabarin apa bedanya sama varian Pro biasa dengan Pro Plus ini. Pertama tentunya yang Pro Plus udah support 5G ya, sedangkan Pro biasa baru 4G. Habis itu yang paling penting adalah chipset. Dimensity 8350 Ultimate berfabrikasi 4 nanometer, berbanding Helio G100 Ultimate 6 nanometer. Yang mana ini juga berpengaruh sama tipe RAM dan storage-nya, jauh lebih ngebut di Pro Plus. Bisa dilihat dari skor Antutu yang setahu gua G100 itu dapat skor di sekitar 400.000, sedangkan Dimensity 8350 3 kali lipat lebih di 1,39 juta. Dan kalau kita bandingin sama yang lain, skor ini sedikit di atas Xiaomi 14T di sekitar 1,29 juta yang pakai Dimensity 8300 Ultra. Tapi di bawah Poco X7 Pro yang pakai Dimensity 8400 Ultra di skor 1,68 juta. Dan sekarang ini dia buat Geekbench dan 3D Max-nya, gue tampilin di layar. Terus gimana buat gaming? Nanti ya. Lanjut dari sisi baterai, sama-sama 5200 mAh dengan charging sedikit ditingkatin. Misalnya ngecas pakai kabel 100 watt dan wireless 50. Untuk kameranya sendiri masih sama ya, pakai lensa utamanya sama-sama 50 megapiksel. Habis itu 8 megapiksel ultra wide dan 32 megapiksel selfie. Tapi ada salah satu lagi jualan utama di Pro Plus adalah ketambahan lensa periskop 50 megapiksel. Gua rasa belum ada kali ya di kelas harganya punya lensa ini. Nanti kita cobain ya seberapa sakti. Selebihnya mirip sih, terutama layar yang punya ukuran 6,78 inch dan refresh rate 144 Hz. Paling ada sedikit perbedaan di touch sampling di 240 Hz berbanding 180. Jadi buat yang nggak tahu, ukuran touch sampling ini buat tahu seberapa cepat layar merespon sentuhan dari pengguna. Semakin gede angkanya, berarti semakin satset nih. Sekalian untuk full spesifikasi si Pro Plus ini, kalian langsung lihat aja di layar ya, dan tinggal stop videonya kalau diperluin. Oh ya, kita balik dulu bentar ke unboxing. Yang mana unit yang gue pegang ini unit Malaysia ya, yang harganya di 1.600 ringgit. Kalau di rupiah sekitar 6,1 juta buat varian 12 plus 256. Cuman ada satu tuh. Terus gue baru ngeh kalau di Malaysia itu dia collab sama Mobile Legends ya. Sedangkan box yang di Indonesia kalau gue perhatiin collab sama HOK. Terus ada tulisan Infinix. Ayo. Selebihnya sama aja ya, ada garis hijau, nama HP-nya dan spesifikasi. Pas dibuka ada kotak lagi ya, sekarang terlihat lebih jelas. Ternyata bukan OO guys, tapi lambang tak terhingga. Artinya AI Infinix-nya ini tak terhingga? Menarik. Yang di dalamnya sama aja sih, ada SIM ejector, terus kartu yang lumayan nih buat diselipin di kamar hotel, kertas-kertas yang sering ditelantarkan, terus dapat screen protector bawaan dan casing bertekstur. Lanjut ada HP-nya yang kita kesampingin dulu, terus charger 100 watt dengan kabelnya Type-C ke Type-C. Pastinya langsung disambut sama XOS 15 berbasis Android 15 ya. Yang kayaknya ada yang pengen gua share deh setelah lihat sosmednya mereka. Nanti ya setelah ini. Habis itu setup kayak biasa, terus regi sidik jari. Setelah kelar, gue cek storage-nya udah kemakan 21 GB dari total 256. Nggak terlalu gede juga loh. Habis itu nggak lama gue masukin SIM card ke HP ini buat coba jawab desas-desus yang bilang kalau HP Infinix jaringannya kurang bagus. Jadi di sini gue bandingin sama Xiaomi 14T yang pakai SIM card dengan provider yang sama dari Singtel. GPL gue pakai app speed test yang gue samain ke Singtel juga buat servernya. Tes pertama gue pencet barengan dan hasilnya terlihat emang downloadnya lebih deres di Xiaomi 14T ya, 700-an berbanding 400-an. Sedangkan uploadnya selisih 20-an Mbps saja. Habis itu gue coba tesnya sekarang ganti-gantian. Dan ternyata emang bisa lebih cepat sih di Infinix. Dapat di 780-an download dan 91 upload. Sedangkan 14T sedikit lebih tinggi di 816 dan 108. Next gue coba tes barengan lagi buat buktiin hasil di tes pertama sama atau enggak. Dan hasilnya malah lebih jeblok. Dapat di 45 aja berbanding 800-an. Dan terakhir gue tes satu-satu, hasilnya mirip kayak di tes kedua. Selisih tipis aja di 754 berbanding 820. Gimana? Semoga informasi tadi mencerahkan ya. Dan supaya channel ini juga ikutan cerah, buat yang belum subscribe boleh dipencet tombolnya. Biar impian gue collab sama Gadgetin bisa kewujud. 300 ribuan subs lagi. Thank you.
Oh ya, gue masih ada tes lagi, tapi kali ini pakai WiFi. Apakah kali ini bakal berbalik keadaan? Nanti gue tunjukin setelah ini. Impresi gue sama HP ini, wow, kamera modulnya. Entah kenapa gue malah kepikiran sama colokan kombinasi yang banyak bolongannya itu gak sih? Iya, gue tahu gak terlalu mirip-mirip banget, tapi sama-sama banyak lubang dengan berbagai bentuk. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang pipih, bahkan ditambah strip lampunya juga. Tapi dibilang jelek juga enggak, netral aja buat gue. Justru gue senang mereka berani tampil beda dari kebanyakan kamera modul yang ada sekarang. Terus HP gue ini yang Racing Edition ya, sama kayak video Infinix Note 40 Pro gue kemarin yang collab sama BMW. Cukup meriah nih dan bertekstur gitu backnya. Selebihnya sama aja kayak varian Pro, punya frame metal yang serius ini jadi nilai plus banget. Berasa pakai HP mahal. Terus ukuran layar juga sama 6,78 inch yang memanjang. Dengan bezelnya bisa tipis gini loh. Dagunya sih tebelan dikit ya, tapi tipis aja. Cuman secara angka, kalau gua cek dimensinya emang ada sedikit perbedaan sih. Terutama buat tebal dan beratnya yang berlebih di Pro Plus. Habis itu ada lampu joget-joget yang bakal nyala, misalnya pas recording. Tapi kalau rekam diem-diem jadi ketahuan dong bang. Tenang, ada settingannya kok. Bisa kita matiin di sini beserta kondisi-kondisi lain kapan lampunya bisa nyala. Tapi kok gua nggak ketemu gimana cara ganti warnanya ya? Nggak bisa kah? Terakhir komplain gua, walaupun backnya matte finish, tapi kalau dipegang lama gini, gampang nempel sidik jari ya. Di bagian kamera modulnya juga cukup kelihatan tuh. Oke, sebelum kita gaming berat di HP ini, mari toel sekilas tentang softwarenya, yang cukup kaya akan fitur-fitur. Plus, tampaknya cukup terinspirasi sama iOS, yang menurut gua nggak salah juga sih, asalkan nyaman dipakai. Misalnya dari sisi kontrol panel yang serupa, terus ada fitur Dynamic Island ala-ala, dan ada fitur Find My juga, yang kalau kita login ke websitenya Infinix bisa cari HP sampai bunyiin. BTW untuk ini sebenarnya ada di semua Android sih, tapi Infinix bikin lagi sendiri. Terus saat panggil AI Assistant juga punya animasi yang mirip. Dan gue juga baru tahu kalau AI Assistant-nya ini mereka bikin sendiri loh yang dinamain Volax. Dan ini unik juga karena dia berbasis DeepSeek, nggak pakai Google Gemini ataupun ChatGPT. Sebenarnya si Volax ini bisa diganti sama Google ya, tergantung sama settingannya aja. Dan di sini kita bisa tanya-tanya termasuk yang ada di layar, selayaknya AI Assistant. Cukup menarik sih dan penasaran ke depannya bisa bersaing nggak sama AI Assistant lainnya. Bahasa Indonesianya pun udah support. Kapan ulang tahun KKI? Cuma beberapa hal yang mungkin jadi PR si Volax ini, diantaranya belum bisa multibahasa nih. Kalau gua set English, dia nggak bisa kenalin bahasa Indonesia. Sekarang hari apa? I understand you're feeling impatient. Yang mana di Gemini bisa tuh. Jam berapa sekarang? Saat ini pukul 5:05 pagi di Novena, Singapura. Sedangkan kalau kita set Indonesia, untuk yang simple-simple bisa nangkep Inggris. What time is it now? Sekarang pukul 5:01 AM. Tapi beberapa nggak akurat. How to turn on the aircon? Saya tidak yakin. Dengan pengucapan yang sama, kalau gua set ke English baru benar. How to turn on the aircon? Turning on an air conditioner depends on the type of unit. Sama satu lagi, gue sempet kepikiran soal interaksi dengan device-device IoT yang selama ini jalan di Google Home. Sepertinya sih belum bisa ya, dan bisa jadi ujung-ujungnya diganti ke Google juga. Anyway, butuh dimaklumin juga sih keterbatasan tadi. Karena yang gue baca-baca, Volax ini juga baru muncul di Note 50 series. Masih panjang jalannya dan penasaran ke depannya kayak gimana. Selebihnya fitur AI di HP ini termasuk lengkap. Misalnya ada AI Eraser yang nggak cuma hapus, tapi bisa nge-generate gambar yang ditutupin. Terus bisa bantu penulisan kita kayak ganti bahasa atau bikin summary, habis itu generate gambar, translate, dan macam-macam. Keren. Apalagi ya? Overall sih udah termasuk oke pas gue cobain. Termasuk mulus, terus multitasking juga aman. Mungkin karena RAM-nya juga gede di 12 GB. Walaupun sesekali ada nge-freeze juga ya. Terus gue nggak ketemu iklan, vibration juga udah cukup oke. Nggak kayak HP murah, tapi nggak yang level flagship juga. Cuman buat always on display, pas gue cek kok nggak ada pilihan always ya. Cuman ada satu doang di sini. Dan pas gue coba, dalam 5 detik udah mati sendiri. Untuk update software 2 tahun Android plus 3 tahun security, sebenarnya agak sedikit di bawah standar sih. Ya paling nggak kalau bisa 3 tahun Android baru cakep.
paling yang butuh dipertanyakan seberapa konsisten mereka kasih update software. Dan sayangnya, pas gua intip sosmed mereka, terutama di postingan yang 2 tahun Android update ini, banyak yang komplain minta update ke XOS 15 di model Infinix sebelumnya, yang Note 40. Sayang banget ya, semoga bagian ini bisa serius di-improve. Kalau buat gamingnya, gue udah sempat jalanin Genshin yang aktifin performance mode juga dengan settingan mentok highest 60. Dan hasilnya udah termasuk baik sih. FPS rata-rata juga didapat cukup tinggi, 55,2. Ada yang sempat bergejolak di beberapa bagian, tapi dropnya nggak sampai yang nge-freeze gitu. Cuma dari konsumsi daya termasuk tinggi nih, berkurang 14% selama 20 menit main. Dengan suhu yang tinggi juga di 44-an derajat. Berasa panas, tapi belum sampai yang banget-banget juga. Dan oke, kita lanjut ke tes Wi-Fi, yang mana sebelumnya dites pakai data seluler, kurang bisa bersaing ya kalau barengan gitu. Sedangkan kalau sendiri hasilnya bisa lebih baik, walaupun skornya masih di bawah Xiaomi 14T. Tapi beda cerita kalau pakai Wi-Fi. Di tes pertama gue jalanin barengan, cukup jauh nih, Infinix di 300-an dan Xiaomi 99 aja buat download. Sedangkan uploadnya cukup jauh tuh, 267 berbanding 72. Habis itu di tes kedua, gue coba barengan lagi ya, yang hasilnya 291 berbanding 122 untuk download. Terus uploadnya 306 banding 192. Next gue coba tes sendiri-sendiri, yang mana tetap Infinix lebih tinggi, walaupun selisihnya nggak sejauh kalau barengan. Intinya untuk Wi-Fi nggak ada masalah sih buat Infinix. Oke, sebelum kita kepoin potensi HP ini bakal masuk Indonesia atau enggak, plus seberapa jauh sih kalau dibandingin sama Xiaomi 14T, mari kita cari tahu tentang kameranya yang gue awali dengan komplain tentang zoom slider yang masih jadul ya. Nggak bisa langsung loncat lensa gitu, mesti di slide. Tapi komplain tadi cukup termaafkan dengan lensa periskopnya yang gue kira cuman yang penting ada, tapi ternyata punya kualitas yang bagus juga loh. Hasilnya masih tajam, terutama di 6 kalinya. Di luar itu HP ini masih bisa zoom mentok sampai 100 kali, tapi hasilnya udah kurang sih buat gua. Kalau dibandingin sama Xiaomi 14T juga cukup berasa, masih lebih baik di Infinix. Bisa dilihat detail patungnya yang masih mantep banget untuk foto zoom 6 kali. Pas dilanjutin ke zoom mentok 14T di 20 kali juga tetap HP Infinix ini masih punya detail yang baik. Cuma yang gue berasa kurang adalah ultra wide-nya sih, yang secara warna cukup off, jadi agak kehijauan gitu. Buat selfie udah termasuk baik, terutama dengan cahaya yang cukup. Dynamic range juga bagus. Kecuali kalau udah rada low light, kualitasnya mulai kurang, lebih soft gitu, dan ini wajar. Untuk foto objek orang juga bagus kok. Skin tone mendekati natural dengan detail yang mantap. Lihat tuh, rambut si bocil masih tajam banget. Lanjut ke video, saat lagi recording bisa pindah lensa ya, tapi terbatas di 1080p 30 aja. Selebihnya nggak bisa nih. Di 1080p 60 aja pas mau di slide ke ultrawide cuman ada 1 kali doang. Terus ini jadi nilai plus lagi buat Infinix. Ternyata video selfie-nya cukup baik ya. Gue sempet tipis-tipis bandingin sama 14T dan hasilnya secara dynamic range lebih baik. Plus skin tone juga lebih akurat, di Xiaomi rada kekuningan. Cuma entah kenapa terkadang di beberapa video HP ini suka dapat FPS yang nggak full. Contohnya di footage ini yang dapat 26 fps aja, sedangkan Xiaomi full 30. Yang mana bisa berakibat di beberapa bagian video berasa nggak mulus. Tapi terlepas itu, impresi gue sama kameranya sih cukup positif. Bisa diandelin juga buat bikin vlog selama gue di Dufan-nya Singapura ini. Butuh gue upload video full vlognya nggak pakai HP ini? Kasih tahu ya, kalau rame nanti gue upload. Dan terakhir, maaf kalau agak OOT dikit dari kamera. Ada yang senasib kayak gue nggak ya tentang tombol di HP ini yang gampang kepencet? Maksudnya kalau gue cuma senderin gini aja di jari, bisa kepencet tuh volumenya. Lihat dah, kejadian terus. Entah unit gue yang ngaco atau teman-teman yang udah pegang Note 50 series kayak gini juga. Oke, video ini bakal gue akhiri dengan pertanyaan. Kenapa HP 6,1 juta ini nggak masuk Indonesia ya? Padahal di kelas harga yang sama, menurut gue bisa bersaing loh. Misalnya gue ambil Xiaomi 14T yang sama-sama punya chipset kenceng dan lensa buat zoom. Kalau gue jabarin secara spek, Note 50 Pro Plus ini punya chipset yang sedikit lebih baik di Dimensity 8350 berbanding 8300 yang antutunya tadi kalian udah tahu. Terus kapasitas baterai yang sedikit lebih lega, charging lebih cepat, dan support wireless charging. Dari sisi kamera kedapatan lensa periskop yang zoomnya lebih jauh dari telefoto biasa di 14T.
Dan beberapa perbedaan lainnya kalian bisa lihat di layar ya, termasuk speaker JBL Infinix yang kalau dibandingin sama 14T sama jangan lupa, untuk material frame, Infinix ini pakai metal ya, berbanding plastik di 14T. Tapi untuk bodinya, 14T itu dari kaca, sedangkan Infinix, koreksi kalau salah, kayaknya dari plastik deh. Mana yang lebih baik? Tentu kita butuh bandingin langsung ya. Tapi sekilas kalau dilihat gini, masih cukup bersaing kok. Apalagi kalau Infinix bisa kasih harga lebih murah selisih di atas 500 ribuan, bakal menarik banget. Kira-kira kenapa ya? Coba deh keluarin teori temen-temen di komen. Kenapa HP 6,1 juta ini nggak masuk ke Indonesia? Atau malah belum?